Halo Om Swastiastu. Oke, ketemu lagi saya Gus Giri. Cerita tentang menjalani isolasi di rumah sakit Mang Sada Badung. Oke, saya cerita dari awal ini karena awal itu yang paling teringat terus. Oke, tanggal 12 Juli 2021 saya dites positif, rapid test, terus mengikuti masa isolasi. Oke, setelah istri konsul dengan beberapa temannya dan juga pastikan coba ruang-ruangan yang mungkin bisa kita dapatkan. Ya, dari beberapa komunikasi bayangan akan ada ruangan yang spesial, yang khusus yang bisa kita tempati ya. Bayangan sih itu, bayangan dalam dalam hati, dalam pikiran. Jadi nanti dapat ruangan yang bagus. Oke. Jam dari pagi jam 12 ya. Jam 12 mulailah dari berangkat. Jam 12 dari UGD situ udah memakai ininya, standarnya rumah sakit ya, tempat tidur. Udah dibawa ke ruangan, berliku-liku jalannya ya, lagi naik lift, lagi turun, karena seperti itu yang disampaikan oleh suster yang waktu itu mangkat. Nanti naik Japan beduan gitu ya. Ya, singkat cerita akhirnya masuklah ke ruang Pinire, namanya ruang Pinire. Saya terbangun di sana mengamati ruangan, gimana diarahkan masuk kamar situ satu-satu. Saya lihat seperti itu sambil melihat kamar-kamar di sekitarnya. Masuk kamar Pinire 1 sudah penuh, 1, 2, 3, 4, 5. Saya nomor 5 masuk, tapi bed yang tersisa adalah bed yang nomor 1. Saya menempati bed yang nomor 1. Pemandangan yang sangat tidak saya bayangkan waktu itu. Pas di sebelah saya, pasien di sebelah saya, di kaki-kaki bednya itu darah banyak banyak darah di kaki, sehingga saya jadi perasaan sudah tidak enak. Kok seperti ini dibiarkan ya. Saya di pojok tidurnya dapat. Kemudian mulai dipasang infus ya, mulai dipasang obat. Pasang infus, dikasih obat, terus diminum. Sementara kondisi kamar masih serem gitu, ada darah dekat di samping. Gimana ini nanti? Ternyata itu karena belum dibersihkan. Ada jam-jam kamar itu dibersihkan, petugasnya belum datang, sehingga mungkin itu dari pagi darah itu ada di sana. Ya seperti itulah. Itu kesan pertama dalam melihat darah di tempat tidur, di samping tempat tidur saya. Bapaknya sudah tua gitu. Kemudian belum lama ditinggal di kamar, tiba-tiba bapaknya ini bangun mau ke toilet, karena dia memakai oksigen, memakai impuls, sehingga dia tidak bisa bergerak. Lehernya ketarik oleh selangnya impuls. Dia berusaha untuk bisa keluar dari selang itu, tapi ditarik dia tidak
tolong minta tolong. Bapaknya udah tua minta tolong, pas yang lain tidak ada bergerak karena situasi seperti itu, tidak ada punya tenaga, tidak banyak kekuatan. Saya yang ada di sampingnya tidak tega melihat, ya, tidak tega melihat, terus membangun mau menginformasikan ke petugas. Nah, keluarlah saya dari kamar, dengan membawa ini infus keluar. Saya belum tahu gimana cara membawa, kalau bawa infus keluar. Saya keluar, saya lihat kamar, beberapa kamar, ada terisi penuh. Kemudian ada juga kamar yang terlihat eksklusif, hanya ada satu orang, ya. Oh, ini seperti kamar istimewa ini. Jadi emang ada kamar-kamar istimewa yang disiapkan di sini, yang saya lihat langsung, ya. Mungkin itu pejabat emang disiapkan fasilitas seperti itu. Kemudian saya jalan saja karena belum tahu apa-apa, baru pertama kali di sini. Orang tidak ada yang keluar, semua di kamar terkurung. Saya ke pegawai administrasinya di kantornya takut melihat saya keluar. Mereka terkurung di dalam ruangan. Pak, kembali Pak. Saya disuruh seperti itu. Sementara darah di selang infusnya keluar dia. Selang infus saya isi darah semua karena saya tangannya digeletakkan ke bawah gitu, sehingga darah ngocor aja dia. Harusnya ada cara gimana biar darah tidak keluar, karena ini baru pertama kali. Saya dimarah sama susternya, Pak, balik, nggak bisa seperti ini, Pak. Kita harus pakai baju lengkap dulu. Saya bilang, saya mau melaporkan ada bapak yang lehernya terjerat, ya, nggak bisa. Saya disuruh balik. Dengan kecewa saya kembali ke kamar, diam, udah pasrah menerima. Oh, ternyata ada aturan-aturan di sini yang beda dengan kamar yang lain. Namanya juga kamar isolasi, tapi saya tidak berisolasi, malah keluar. Sempat melihat ada kamar yang eksklusif sepertinya. Kemudian sampai di kamar, saya telepon istri. Enggak, ternyata ada kamar yang istimewa di sini. Oh gitu ya. Kemudian rupanya istri saya kontak juga, telepon dengan apa yang saya sampaikan, bahwa ada kamar yang istimewa. Maunya sih saya juga dapat fasilitas yang lebih baik. Kemudian istri nelpon balik, alasannya karena itu adalah kelompok orang-orang yang sudah dinyatakan positif, tidak boleh digabung gitu alasannya, ya. Jadi tidak boleh digabung, sementara yang lain yang belum jelas itu digabung, ya. Menurut saya sih itu alasan-alasan yang tidak benar, tapi memang ada ruang-ruang eksklusif yang dibuat, ya. Jadi ada yang khusus yang memang punya jabatan, punya posisi penting sehingga mendapat layanan tersebut. Bukan kelas DPR. Kalau rakyat biasa, ya seperti saya, ya udah harus terima apa aja yang diberikan. Oke, jadi itu cerita hari pertama. Belum ada pengalaman apa-apa, melihat kamar yang berdarah-darah, melihat bapak tua mau ke toilet, lehernya terjerat,
ke kantor administrasi terkurung, dimarahin, impus, selang impus penuh darah. Itu pengalaman di hari pertama menjalani masa isolasi. Waktu itu badan masih, tenaga masih cukup bagus. Oke, itu sharingnya, sharing menjalani masa isolasi. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat, semangat selalu dan bahagia. Om Santi Santi Santi.